Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Tentunya telah kita ketahui bersama bahwasanya setiap amalan itu tergantung niat. Ketika niat itu baik, maka pahala yang akan kita dapat. Begitupun sebaliknya. Ketika niat kita buruk, maka dosa yang akan kita peroleh. Akan tetapi, bagaimana apabila suatu niat yang baik, namun belum kita kerjakan dikarenakan suatu uzur syar'i, apakah akan tetap mendapatkan pahala? Dan di kesempatan yang penuh berkah kali ini, pendengar, akan kita bahas bersama sebuah tema yang sangat penting mengenai berpahala dengan niat. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah. Beliau berkata, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peperangan. Lalu beliau bersabda, Inna bil madinati larijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum hasabahumul maradu wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajr. Sesungguhnya beberapa orang di Madinah, tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan dan tidak pula kalian melewati suatu lembah, kecuali mereka bersama kalian. Mereka ditahan oleh penyakit. Dan dalam riwayat lain, kecuali mereka bersama kalian dalam pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fihi hasabahumul udhr. Kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya beberapa orang yang tertinggal di Madinah, tidaklah kita melewati satu jalanan dan tidak pula lembah kecuali mereka bersama kita. Mereka tertahan oleh uzur. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa seseorang jika telah berniat untuk melakukan suatu amal soleh, lalu terhalang oleh sesuatu, maka ia tetap mendapatkan pahala amalan tersebut. Demikian juga apabila seseorang terbiasa mengerjakan amal ibadah tertentu, pada saat tidak ada uzur, lalu karena sakit atau uzur tertentu, ia tidak bisa melakukannya, maka tetap ia mendapatkan pahala amalan tersebut secara sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka dituliskan baginya pahala seperti apa yang diamalkan ketika sehat dan tidak bepergian. Misalnya, seseorang yang biasa sholat berjamaah di masjid, lalu satu ketika mendapat halangan seperti tertidur atau sakit atau yang sejenisnya, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat bersama jamaah di masjid secara sempurna tanpa ada kekurangan. Demikian juga jika dia biasa sholat sunnah, akan tetapi suatu ketika dia terhalang darinya dan tidak mampu melaksanakannya, maka dia tetap diberi pahalanya secara sempurna walaupun tidak mengamalkannya. Adapun jika hal itu bukan merupakan kebiasaannya, maka dia mendapat pahala niatnya saja dan tidak mendapat pahala amalannya. Dalilnya adalah hadis yang berbunyi, orang fakir dari kalangan sahabat berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya mendahului kami dalam pahala dan nikmat yang kekal, yakni bersedekah dan membebaskan budak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian saya beritahu sesuatu, jika kalian kerjakan, maka kalian dapat menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian, dan tidak akan menyusul kalian seorang pun kecuali orang yang beramal seperti yang kalian amalkan tersebut. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, bertasbih, bertakbir, dan bertahmidlah setiap selesai sholat sebanyak 33 kali. Lalu mereka mengamalkannya.
Dan orang-orang kaya mengetahui hal itu, lalu mengamalkannya seperti apa yang mereka amalkan. Kemudian orang-orang fakir tersebut datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berkata, "Wahai Rasulullah, saudara kami orang-orang kaya telah mendengar apa yang kami amalkan dan mereka mengamalkan seperti kami." Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demikianlah keutamaan Allah Azza wa Jalla diberikan kepada orang yang dikehendakinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, dalam hadis yang di awal kita bahas, Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada mereka bahwa orang-orang yang tidak ikut itu telah mendapatkan pahala amalan mereka yang ikut dalam peperangan. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa mereka telah mendapatkan pahala niat beramal tersebut. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan harta, lalu menginfakkannya di jalan kebaikan, dan ada seorang fakir berkata, "Seandainya saya memiliki harta seperti fulan, sungguh saya akan amalkan semua amalan fulan." Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fahuwa biniyatihi fahuma fil ajri sawa." Maka dia dengan niatnya dan keduanya sama-sama dalam pahala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang kita bahas ini juga ada isyarat bahwa orang yang keluar di jalan Allah dalam perang dan jihad, maka dia mendapat pahala dari perjalanan yang ditempuhnya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Tidaklah kalian berjalan di satu jalanan dan tidak pula kalian melewati satu lembah kecuali mereka bersama kalian." Demikian juga seorang jika berwudu di rumahnya, lalu menyempurnakan wudunya, kemudian pergi ke masjid, dia keluar hanya untuk sholat, maka jika demikian keadaannya, dia tidaklah melangkah satu langkah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat satu derajat dan menghilangkan satu kesalahan. Ini merupakan keutamaan Allah yang menjadikan perantara satu amalan mendapatkan pahala seperti yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, adapun faidah yang bisa kita petik dari hadis yang kita bahas tadi, di antaranya yang pertama, semangatnya para sahabat untuk berjihad dan berusaha tidak ketinggalan bila tidak memiliki uzur. Yang kedua, niat yang baik bisa mencapai pahala amalan yang diniatkannya meskipun ia belum sempat mengerjakannya. Yang ketiga, pentingnya kedudukan niat bagi kaum muslimin yang mengharapkan keridhaan Allah. Yang keempat, seyogianya para da'i memanfaat kesempatan dalam berdakwah. Sebab Nabi SAW mendakwahi para sahabatnya dan memberikan motivasi perbaikan niat ketika pulang dari perang Tabuk ke Madinah. Yang kelima, agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan, karena mengizinkan orang yang tidak bisa berjihad karena ada uzur. Keenam, orang yang memiliki uzur dalam berjihad namun memiliki niat yang benar bisa meraih pahala para mujahidin. Dan yang terakhir, yang ketujuh, luasnya rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Demikianlah pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, semoga Allah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.